الله ندعوك أن تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. روح الله ندعوك، تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي. سد علينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي. سد علينا أنت الروح المحيي، أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي. سد علينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي. سد علينا الآن. روح الله ندعوك، تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. Tadi tujuannya Muhammad membela bulan tadi. Ada yang bertanya begitu saya dengar ya. Iya, silakan betul. dijelaskan. Ya, kita dengar kita dengar teman-teman. Ya, itu tujuannya adalah untuk membuktikan kepada kalian tentang mujizat Nabi Muhammad. Itu saja. Oh, gitu. Oh, itu saja. Oh, terima kasih. Ada faktanya, Ya, Pak. dong. Terus, Pak. Sebentar, Ya, sebentar. Pak, terus Pak, tujuannya itu. menunggang kuda. Tadi Coba sebentar, bicara sebentar. tuh satu-satu Pak Marban dulu. Coba Sebentar, bicara sebentar. satu-satu Pak Marban. Silakan Pak Marban. Tadi Bapak Silakan, bilang apa yang untuk ditanyakan membuktikan. sampai subuh saya jawab. Tadi, Tapi ya, nanti tadi, setelah itu izinkan saya bertanya. ya, Ya. ya. Tadi penunggang kuda mengatakan untuk membuktikan kepada kami bulan itu terbelah, ya kan? Kenyataannya sampai sekarang saya lihat di atas pun nggak pernah bulan terbelah, dan saya pelajari pun di dalam ilmu pengetahuan bulan tidak pernah terbelah. Gimana membuktikannya? Saya jawab Pak ya, tolong jangan dipotong ya. Bapak jangan berbohong. Cobalah Iya. NASA aja itu sudah membuktikan Pak bahwa bulan itu pernah terbelah. Mana? Jadi Bapak Mana? jangan Mana? berbohong. Coba. Kok Baca jangan artikel berbohong? itu bahwa NASA sudah membuktikan bahwa bulan itu pernah terbelah, bahwa ada garis di bulan sekarang itu yang membuktikan bahwa memang bulan itu pernah Garis. terbelah jadi dua lalu menyatu kembali. Oh. Mana? Jangan berbohong Pak. Coba aja baca Kok jangan bukti berbohong? bulan pernah terbelah. Siapa yang berbohong? Mana? Buktikan Sebentar lah. Marban. Ketik Marban, di sebentar, artikel, gini. ketik di Bentar. internet bukti bulan pernah Ya, terbelah, oke. maka Oke, Iya, NASA Bapak Oke, aja yang oke, membuktikan. Marban. Marban, Sebentar, Pak Pak Modehai. Mordecai. Enggak, sebentar dulu.
Sebentar dulu, tenang aja. Kenapa sih? Tenang aja Pak, tenang. Sampai subuh saya jawab. Tenang. Bapak bilang artikel NASA. Coba tunjukkan artikel itu ke kita. Silakan aja Bapak kan sudah Kok cari silakan? di Kan internet. Bapak, kan Bapak Nanti yang saya kalau keluar ini kan linknya, Bapak saya yang cari di, membuat. saya ketik linknya lagi, saya akan keluar lagi. Shalom. Keluar. Shalom Pak Marban, Shalom. biar Bapak saya kan mau bisa kasih membaca. tunjuk sebentar Pak Marban. Penunggang Ya, kuda. Bapak kan bisa Saya membaca, kasih bisa tunjuk. mengetik internet zaman canggih sekarang. Tinggal ketik aja Eh. kok. Bukti bulan terbelah pernah terbelah. Bukan Berarti- tinggal ketik. Saya juga bisa ngomong begitu. Tinggal cari aja di Google bilang begitu. Pak Marban. Bapak Makanya bilang saya Bapak bilang tanya nanti, Pak, saya cobalah kita bilang. itu bicara dengan Bukan jujur. Kalau begitu. kita Pak berdiskusi Marban. itu kita harus jujur. Pak Marban. Gimana mau jujur? Bapak Pak tidak Marban. menunjukkan dalil. Pak Marban. Kalau sekarang Shalom. saya masuk, Aduh, satu-satu, please. Nanti saya kasih tunjuk, biar saya aja yang ini. Saya kasih tunjuk artikelnya. Omong kosong, bulan terbelah. Sebentar. Silakan Saya kasih aja. tunjuk buktinya. Jangan Iya, jangan berbohong. mana Nggak usah. tunjuk, Kita mana jujur aja lah. tunjukin, mana Sebentar. tunjukin omong kosong. Pak Lidah, bulan sebentar. terbelah. Jadi begini Ya. Pak penunggang kuda ya, supaya tidak ada fitnah antara kita, tidak ada bohong ke Saya kita. buktikan. Kan Pak penunggang kuda bilang kita berbohong nih. Nah, supaya tidak ada keraguan seperti itu, tolong Pak penunggang kuda tunjukkan artikelnya mana. Nanti kita share screen gitu, kita baca sama-sama. Omong Ini, kosong itu ketik aja nggak di internet, ada, Pak. Ketik Omong aja di kita nggak internet. ada, Bos. Sebentar dulu, Bukti. kita dengar dulu dia dulu. Oke, kalau Kalau penunggang saya kuda. ini yang ketik lagi, saya ke Chrome. Ini saya kan pakai handphone. Nanti akan Ya, keluar Sama, lagi saya jadinya. juga pakai Pak Lidar, handphone. buktikan sama dia. Saya akan Pak keluar Lidar, Satu- jadinya nih kalau saya Cobalah buka link baru. satu-satu teman-teman supaya clear. Oke, jadi begini kesimpulannya. Pak penunggang kuda tidak bisa menunjukkan buktinya. Otomatis Pak gugur kalau Pak penunggang kuda mengatakan kami ini berbohong. Silakan lanjut, Lidara. Ya, sebentar. Saya akan buktikan omong kosong itu. Yang bicara bukan saya. Ya, ahli Silakan. ahli Silakan buka linknya geologi. NASA itu loh, NASA. Ya, Buka artikel- ini artikel. NASA juga. Silakan. Penunggang kuda ini juga dari NASA. Dan yang berbicara kaummu sendiri. Ya, bukan saya. Ya. Sebentar. saya Silakan tunjukkan. Pak, sudah ada Saya bukti, baru Pak. sampai, nggak Peneliti ada bukti. NASA yang masuk Omong Islam kosong. karena Ini yang melihat bicara bukti. NASA. Sebentar, Ini Pak yang- penunggang kuda ini sebentar. bicara- Pak ini yang penunggang kuda bicara- diminta buktikan, Pak penunggang kuda Ya, tidak bisa buktikan. Nah, membuktikan. sekarang teman Ya. kita mau Aja. buktikan. Nah, Ya, dengar. sebentar. Coba sebelum Pak Ya. Lidara, share screen Ya. saya dulu Pak Bom. Coba Pak. Pak Bom. Itu dia. Saya baru sampai soalnya nih dengar Ya, ada tenang, ini tenang. ada Jadi ada dongeng itu. saya terbelah bulan. coba cari apakah bulan pernah terbelah menurut NASA, ya kan? Yang keluar di sini pada tahun 2010 ilmuwan NASA Lunar Science Institute atau NLSI bernama Brad Bailey mengatakan tidak ada bukti ilmiah terkini yang melaporkan bahwa bulan pernah terbagi menjadi 2 bagian atau lebih dan kemudian Ke bawah, dipasang ke bawah, Pak. kembali Ke bawah terus, Pak. menjadi Jangan scroll itu aja. pada suatu saat di masa lalu. Ya udah Pak, itu Di-scroll buktinya ke bulan bawah tidak aja, ke pernah bawah. terbelah. Jangan cuma itu. Enggak. Scroll ke Ya bawah itu lah. Bapak ya aja yang scroll, cari ke saya, jangan saya suruh-suruh saya gitu. Nah, itu kan cuma satu itu Iya. referensi. Coba di-scroll ke Sebentar, bawah lah. sebentar. Ini penunggang kuda sekolah sampai kelas berapa? Ini kan jelas Pak, ilmuwan NASA. Apa Di-scroll Coba ke tunjukkan bawah. orang Arab bikin pesawat? Pak Bom, Percaya sama kenapa orang saya Arab, lihat Pak begini Bom. Pak Bom ya? Saya begini mohon maaf. Percaya saya nggak jangan orang bikin potong orang dia. Arab bikin pesawat? Nah, Saya melihat di sini Orang teman-teman. Bali ini- bicara ini- percaya orang Pak, tidak Pak, mau apa? apa masalahnya Anda dengan orang Arab Pak Bom? Pak, Kenapa? Masalah Bapak dengan di orang sini Arab, sudah Loh, kenapa bertakia. lu? Sebentar Pak Bom. Bertakia Ini di orang sini masalah dengan bertakia, orang nggak Arab. mau bukti. Oh, benar orang Arab bikin Enggak pesawat kan masalahnya. tidak? Saya tanya bikin baik-baik Pak pesawat Bom. nggak? Apa masalah Anda? Oh, kenapa dengan andalkan Arab? orang Amerika yang naik NASA? Kita tunjukkan Saya data NASA, tidak ada Anda tidak masalah mau. dengan orang Amerika. Ya, kenapa Saya Anda tidak tidak ada tunjukkan masalah. NASA, Anda tidak mau? Percaya aja Saya orang tidak ada Arab, menghujat bapak orang dulu Amerika. Arab. Malah saya Penunggang ngomong NASA yang kuda. membuktikan. Iya, tidak ada. Masalah kalian dengan orang Arab ini Ah, apa? bicara. Pak Bom Gini, Pak. dan Orang Arab kawan-kawan. maklul, Pak Bom. maklul. Pak Bom Ah. sebentar Pak. Saya mau tanya ke Masalahnya penunggang apa kuda dengan nih. orang Arab? Oke Pak, oke Bukankah Pak. Nabi Ibrahim itu dari Pak, bukankah Pak, Abraham itu sebentar. dari Arab?
Ada Abraham bukan dari Arab. Oh. Aduh, kasihan kamu. Abraham itu dari bangsa Arab. Ah, ngaco lu. Coba satu-satu. Nah, sekarang Penunggang Lidara kuda. selesaikan dulu. Yang lain Kenapa jangan kalian terlalu benci dengan bangsa Pak Arab? Bom Bom, Apa masalah tolong kalian share dengan screen bangsa Pak Arab? Bom Bom. Pak Bom Bom, Ini tolong orang share yang nggak ada screen. otak. Yang mana, Tadi Pak Bomo sudah emosi. Ini Ini share kan screen. kerasukan Pak. Roh Kudus ini, Kamu emosi-emosi. Kamu Masalahnya kemasukan apa dengan orang kamu Arab? kemasukan Jibril, otakmu kemasukan Enggak, Jibril, ini jadi nggak kerasukan Roh Kudus ini benar. orang begini nih. Ini baca. Itu baca. Ini kalau penipu-penipu Kau kayak baca gini itu. kerasukan Baca, Roh kamu Kudus yang ini penipu. sama-sama Udah, aja. penipu jangan semua. banyak mulut, banyak bacot Sebentar. aja lu. Biar saya sendiri. Sebentar Pak, biar Enggak, saya yang masalah sikat Anda dia. apa dengan orang Arab? Ini baca. Apa kandamu dia Udah dibanding orang baca Arab? aja. Nah, Udah baca aja Penipu Bahlul. apa semua. masalahnya? Orang Saya Arab itu dulu. penipu. Aduh, ini Yang teman-teman penipu gimana itu sih? Coba kalian. satu-satu lah yang bicara. Pak Lidara bicara saja. Coba buka Ruh Ya, Jangan visual yang sebentar, lain, pakai yang lain timer lah, diem. kalau Yang berani. lain diam dulu Jangan ya. saling keroyokan satu-satu pakai Kasih timer besar, kalau besar, berani. kasih besar, Kita kasih bahas. besar. Satu-satu. Kasih besar. Ini Kalian Kasih ini besar, main kasih keroyokan besar. aja bisanya, kita tidak biarkan ngomong. Ya, Coba pakai sebentar timer. Pak, sebentar. Penunggang kuda standby dulu. Nah, sekarang kan kamu kan diminta tunjukkan artikelnya mana. Kamu tidak tunjukkan. Nah, sekarang teman tunjukkan. Kan begitu. Nah, silakan Pak Lidara. Kasih Kamu besar, Ya, Pak Lidara. ini besar sudah, ini udah paling besar nih. Kalau besar nggak bisa lagi. sudah dibacakan saja. Ya, sebentar. Bisa di handphone digedein tuh. Kita lihat di sini. Ya, nih baca ya. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah saatnya kita lihat penjelasan dari dunia modern. Pembukti. Saya belum sempat bicara, dikeroyok, di kick, belum sempat bicara. Oh, yang Ada di channel ini kita main kick. ini diskusi ini yang tidak esensial jangan didiskusikan lagi. Kita fokus ke bulan terbelah. Ngapa Pak ungkit-ungkit yang lama lagi? Ini sampai subuh juga nggak selesai begini. Silakan aja, silakan bertanya, saya jawab sampai subuh. ini. Tapi Itu setelah artikelnya selesai artikelnya bertanya, Ahmad Lutfi ya? Teman-teman semua Artikel lihat ya. Ahmad Lutfi. Ya sudah, ini artikelnya. Nah, dibaca kan itu. Aduh, artikel. Kalau mau diadu artikelnya NASA sama NASA. Jangan Ini artikel si Lutfi. Ahmad Lutfi. Enggak, Pak. memang dia bilang tadi dari NASA kok. Oh, Bukan, ini Ahmad Lutfi punya artikel. ini mah Bukan. Iya, Ini mah artikel yang dia bukan. bagikan. Artikel yang dia bagikan ini dari Iya. Ahmad Lutfi. Iya kan? Iya, tapi kan dia cerita tadi kan lihat di Google NASA kan ngomong begitu dia. Iya, mana Ya, nasanya? jadi Coba begini. tanya NASA. Pak Marban ini nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Iya, jadi begini ya teman-teman ya. Tadi menurut si penunggang kuda dia ada datanya berdasarkan keterangan dari NASA. Nah, Iya. ternyata artikel yang dia tunjukkan itu tidak berdasarkan NASA. Berarti sudah tidak connect nih. Nah, itu diambil. Boleh Gugur saya ya. ngomong nggak? gugur Boleh ya. saya ngomong nggak? Tipu Gugur ya. semua Nah, gugur. Tipu. Sebentar, Udah, sebentar udah. dulu. Kita setuju Boleh, saya nggak boleh nih? Ini gugur dulu supaya clear. Gugur ya. Gugur. Gugur. Kenapa Nah, orang Pak Lutfi lanjutkan. tadi ada Gugur. otak, Aduh, Tukang Lanjutkan. Baca saja, dulu dibaca. Udah Pak Penunggang Kuda, kita Udahlah. fair aja. Oh, Tadi kan penipu. pernyataannya berdasarkan Ini NASA, NASA. ini nama orang. Aduh, Tukang tipu. Bahlul. Jadi bukan Apa? sebentar saya Izin jelaskan bicara. dulu. Saya jelaskan dulu. Tadi mulut Bapak ngomong saya ini berbohong, ya. Ya. Sekarang Betul. siapa yang berbohong? Bapak yang berbohong. Seperti Ya, itulah. Saya juga Bapak yang membuktikan berbohong. artikelnya kok. Pak Bom Mana share screen Buktikan saya bukain artikelnya Pak. dari Tolong Pak. sebentar Pak Rai, biar saya jelaskan dulu. Ini orang harus ngada-ngada ini. dilawan, nggak harus dilawan Kamu sama artikel bilang lagi. tadi, coba lihat link dari NASA, betul nggak? Begitu ngomongnya. Betul. Tadi dia ngomong betul. begitu. Itu iya betul. Oke. Nah, terus siapa yang berbohong? Itu Ya, saya dia. mengakui saya ngomong begitu. Nah, jadi Sebentar, Ya, sebentar sudah. Pak. Itu acuan Kalau beliau yang sudah saya baca ngaku, itu juga kalau beliau mengambil sudah dari ngaku ya dua. sudah. Beliau Pak sudah Bom ngaku Bom. ya sudah. Lanjutkan Share screen lagi. saya, Pak Jangan Bom Bom. bertimpa-timpa. Pak Bom Bom, share screen saya ini dari NASA langsung. Yang saya mau lihat Nah, itu mulutnya baru dia ngomong apa. mantap.
lihat ini. Hmm. Baca ini. Ini diperhatikan link resmi NASA di atas. Tidak sedikit pun mengatakan bahwa Memalukan guratan pada hoax bulan adalah akibat Islami bulan rame. pernah terbelah. Memalukan hoax Islam ramai diminati. Ini buka nih, yang saya buka. Oh, masih nggak percaya juga. Saya buka nih, ya. Ini baca nih. www.haknasa.gov. Ini saya buka. Oh, Ya. blog. Nah, ini baca, ini NASA punya. Kamu bisa baca nggak? Punya mata nggak kamu? Nah, baca ini, ya. Di sini bisa bahasa Inggris kan? Silakan. Ini bahasa Inggris. Silakan buka. Nah, Silakan baca. 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 Woi, Daeng. Saya Baca. saya baca. Saya Ya, juga sudah baca baca. artikel tadi. Artinya Nah. kita sama-sama mempercayai Sama-sama artikel apa? kita bawa. Sama-sama apa? Nggak ada Yang jelasnya artikelmu, artikel artikel yang saya bawakan buatan. tadi menurut ilmuwan NASA ya toh. Penunggang kuda, penunggang apa? kuda. Artikel kamu itu buatan kaummu sendiri. Ini NASA punya langsung. NASA tidak pernah mengatakan bulan pernah terbelah. Jangan ngomong kosong kamu. Yang jelasnya artikel yang saya baca tadi itu dia mengambil dari ilmuwan NASA juga. Ya, Nah, kan? ini NASA asli nih. Ini baru langsung dari NASA. Sebentar, Wih. sebentar, Penunggang kuda. Sebentar saya bacakan artikel yang dikasih Kalau penunggang bohong kuda tuh jangan tadi ya. diborong. Sebentar saya bacakan artikel yang dibagikan si penunggang kuda tadi. Baca. Apa? Ya, Jakarta, bulan rupanya pernah terbelah dan dibenarkan melalui penelitian sains. Buku Miracles of Al-Quran As-Sunnah. Iya kan? Berarti buku Muslim. Ngomong kosong. Iya. Bukan Sekarang bukan dari NASA sumbernya. punya. Ini dari NASA. Jadi tadi begini penunggang kuda, kan kamu yang mengatakan bahwa NASA pernah mengatakan bulan itu pernah terbelah. Kita sama-sama googling, saya juga googling. Menurut ilmuwan NASA, bulan itu tidak pernah terbelah. Kamu munculkan artikel yang lain, yang bukan dari NASA. Kan kamu tadi yang mengatakan bahwa NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Ya cari dong artikel yang berkaitan dengan NASA. Jangan Miracle of Al-Quran and As-Sunnah. Bukan Miracle of Al-Quran. Ya pasti mendukung itu. Memang urusannya dia. Ini kan bukunya, buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah. Aduh. Ini kan bukan buku NASA. Jadi kamu kalau menyampaikan sesuatu konsisten gitu loh. Yang jelasnya saya sudah menyampaikan artikel yang saya Iya, artikel yang kamu sampaikan itu tidak sesuai dengan kita ini kan sama-sama membaca artikel saja. Sebentar Pak. Nggak usah artikel. Al-Quranmu memang ngomong begitu. Sudah itu percayai. Jangan kamu bawa artikel-artikel yang itu. Kalau Bapak ngomong di Al-Quran ini mendukung. Loh. Nah. Bagaimana sih? Jadi begini loh Pak. Sebentar. Yang mendukung keasliannya itu Bibel itu. Artikel mana yang mendukung keasliannya? Yang jelasnya saya lari-lari ke Bibel. Sebentar Pak Marwan, sebentar. Kamu jangan lari-lari kalau udah nggak bisa debat. Kamu udah bukan lari-lari. Saya sudah menunjukkan. Ini ada NASA. artikel yang mendukung. Ini saya sudah menunjukkan. Ini artikel yang mendukung. Menurut NASA. Diam. Artikel. Tadi artikel dari siapa Pak? Pak arsitektur tadi artikel dari siapa? Ahmad Lutfi. Kau tanya Ahmad, dia sudah ke bulan kah belum? Kau lebih percaya NASA atau belum Ahmad? Ada yang pernah ke bulan Pak. Belum ada yang pernah ke bulan. Belum ada yang pernah ke bulan. Kan ya, saya boleh tanya ya. Oke, saya boleh tanya ya. Dari mana dia tahu ya? Oke, Pak penggugat selesai. Lanjut Pak Lidara. Oke. Pak penunggang King David kuda. dulu, King David belum itu. Pak King David udah greget tuh. Oh, silakan. King David. Saya mau tanya penciptaan. Gak apa-apa Pak Lidara itu. Silakan. Oke, Pak penunggang kuda. Dari kita di sini kan berbicara, ya tadi kita sama-sama mengerti bahwa di sini kita bicara pakai logika. Benar nggak Pak penunggang kuda? Oke, logika. Silakan. Logika itu apa Pak? Saya mau tahu dulu. Logika itu apa? Artinya bisa diterima secara akal. Kalau menurut saya. Akal itu apa Pak?
Akal? Otak akal bukan, Pak? Bukan. Jadi kalau otak apa, Pak? Ya otak itu tempatnya pusatnya dalam berpikir, anulah. Nah, Apa namanya kalau berarti secara anatomi kan? berpikir secara Nah, logika secara anatomi. itu, kalau menurut saya berpikir secara logika itu pakai otak yang waras, Pak. Itu Oke, logika, Pak. silakan. Ya, Oke. benar nggak, Pak? Silakan. Enggak, sepakat Oke, dulu, kita benar benarkan. nggak? Kita sepakati, oke. Oke, ya, berarti pakai otak yang waras. Jangan pakai Yang waras, otak Pak, ya. yang tidak waras, ya. Oke. Oke, ingat Sekarang Pak ya, saya kita tanya. sepakati otak yang Oke. waras. Sekarang saya tanya. Dari mana, ini kebenaran ada dokter. Kalau nggak percaya, Bapak bawa dokter Bapak. Sekarang saya tanya, di mana sejak kapan air mani itu keluar dari tulang punggung? Kemudian perempuan, air maninya dari tulang dada. Coba Anda jelaskan. Ini pakai otak yang waras ya. Silakan. Pakai otak yang waras. Ada dokter di sini kah? Ada, ini Pak Dokter, Pak di Leon sini, ya? Peter. Boleh Pak. tanya ke dokter di sini. Ya, boleh. Di mana tanya. pusat saraf tertinggi dalam tubuh manusia kalau bukan di punggung? Bukan pusat saraf, Pak. Ini kembali lagi ke otak dulu, dan dari situ dulu. logika. Dari situ Nggak dulu. bisa. Kita bicara Air dulu. mani itu. Oke, saya tanya Pak Dokter Leon Peter. Kita kembali sekarang, ke situ dulu. Iya, sebentar. Pak Leon Peter. Iya. Apakah air mani itu ada di tulang sumsum atau tulang saraf? Bukan. Bukan, Pak Rey. Air mani ada di mana, Pak? Kalau air mani itu letaknya, kalau air mani ada lelaki yang punya, pria. Kalau wanita tidak memiliki air mani. Wanita Kalau tidak pria, perempuan. ya kalau pria itu letaknya di bawah kantong kemih agak ke belakang sedikit, Pak. Berhubungan di nggak sama tengahnya. tulang dada dan tulang punggung termasuk tulang sumsum? Tidak ada hubungannya sama sekali. Saya begini, kayak Pak siapa tadi yang bertanya, Pak? Ya, dengan saya Pak Leon, Pak. Semuanya. Dengan Pali Pak Leon, darah. Pak. Sebentar, Bertanya, Pali coba Dosti. sebelum sampai ke situ. Ini Ya. dari mana Bapak ambil acuannya begitu? Yang mengatakan dulu dari mana ambil? Surah 86 ayat 6 dan 7. Surah Ya. Al-Quran. Buka. Sebentar, saya dibacakan. buka ya. Coba Ya, sebentar. saya bisa jelaskan dulu. Oke. Surah 86 ayat berapa tadi Pak Penggugat? 6 dan 7. 6 sama 7. Ya, 86. Saya buka biar si penunggang kuda ini Buka aja, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Surah 86 ya. Kita jangan takut pada kebenaran, Pak. Iya. Buka aja. Nah, itu saya setuju. Kalau kamu ngomong gitu, saya Silakan, setuju. Pak. Oke, ini saya Gentleman, share Pak. screen. Pak Bom, tolong share screen saya, Pak. Ini Quran Anda sendiri yang ngomong. Pak Bom Tolong, tidur. Pak Bom. Pak Bom. Pak Bom. Bom, ah. Pak Bom. Apa, Pak? 86. Surah 86 ayat 7 dan 8. Ayat 6 dan 7. Bom. Meledak. Ayat 6 dan 7. Tuh, baca Pak. Ini Quran Anda Pak. Surah 86 ayat 7. 6 dan 7. Silakan Pak penunggang kuda dibaca. Tunggu, Pak. Ini kita bicara pakai logika ya, dengan otak waras ya Pak ya. Kita jangan takut pada kebenaran, Pak. Betul. Amin. Benar, Amin. jangan takut. Apa katanya di situ? Coba saya baca dulu. Hadika minba dan dia ciptakan air mani yang terpancar. Terus di bawahnya, siapa di bawahnya? Di source ke atas, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Terus ke bawah lagi. Ya udah cukup itu aja Pak. Yang keluar dari air mani itu keluar, apa nggak nyambung ya? Yang nggak nyambung Pak. Benar-benar. Nggak ada nyambungnya Pak. Nggak ada nyambungnya Pak. Terus kembali ke atas saja. Apakah Kembali ayat ini menyangkut tentang penciptaan? Coba terus ke atas lagi ayat 7 ya.
yang keluar Mana dari penciptaan? tulang punggung, sulbi, Masih dan kurang tulang yakin. dada. Silakan baca terus. Nah, nggak apa-apa. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Terus persoalannya di mana itu, Pak? Ya, Makanya saya sebentar Pak, bentar. Kenapa? Diam dulu yang lain, diam dulu. Saya mau ini kan kita bicara tadi sudah sepakat pakai otak. Iya. Pakai Iya, otak sekali silakan. lagi pakai otak dengan Betul, otak yang betul. Jangan waras takut Pak ya. kebenaran, Pak. Jangan takut Oke, kebenaran. iya. Sekarang ini saya tanya, keluar dari tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Kan kita bukan dokter Pak penunggang kuda. Ya, nanti saling menyerang. Ya, nanti akan Kalau saya sampaikan akan begini, Pak ya. menyerang. Saya sampaikan begini. Saya sampaikan Sebentar, begini. Jika sebentar secara dulu. Nggak apa-apa, saya Ini sudah ada paham maksudnya. dokter, ada dokter yang ahlinya. Kita dengar dulu dokter. Pak Leon Peter, silakan Pak. Iya, Pak Rey. Kalau apakah ayat ini bisa penjelasan dibenarkan? Bisa dibenarkan dari sisi medik dan dari sisi otak yang waras? Silakan. saya pastikan tidak, karena ini menyatakan bahwa air mani yang dimaksud tadi itu kan berasal dari tulang rusuk ya, artinya tulang depan ya, sama tulang punggung. Ya. Saya pastikan ya di situ disebut tulang sulbi ya. Ya. Memang kalau kita lihat dari fungsi tulang rusuk ya, itu fungsinya itu melindungi ya isi rongga torak dan namanya itu mediastinum untuk membantu proses pernapasan, salah satu fungsi. Fungsi yang kedua, melindungi organ tubuh yaitu jantung, paru-paru dan hati. Itu fungsi dari tulang rusuk. Nah, terus kalau kita bicara tulang punggung ya, atau disebut juga tulang belakang. Nah, kalau tulang belakang itu berfungsi menyokong tubuh ya, menahan tubuh, serta melindungi, memang ada melindungi saraf-saraf tulang belakang. Tetapi saraf yang dimaksud di sini yang ada pada tulang punggung itu bukan saraf yang menghasilkan sperma atau pembuahan. Nah, saraf yang dimaksud di sini yang ada di tulang belakang, dia menempel itu, dia berfungsi mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh. Itu memang adanya di tulang punggung atau tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari tulang-tulang kecil. Nah, itu disebut dengan vertebra. Dia bertumpuk satu sama lain. Mulai dari tulang tengkorak ya, tulang kepala kita itu hingga kepada tulang panggul. Nah, jadi kalau ada pernyataan ya yang menyatakan bahwa sesuatu yang membuahi atau disebut air mani memang bukan dari situ. Nah, karena wanita, saya bicara wanita dulu ya. Kalau wanita itu berasal dia sel telur wanita atau ovum ya. Nah, ini ovum ini diproduksi di dalam ovarium atau indung telur bahasa Indonesianya, bahasa lebih mudanya. Nah, dia ini dibuahi. Jadi memang ada proses pembuahannya itu nanti. Nah, kalau pria itu berhasil asalnya dari sperma. Sperma itu dihasilkan oleh testis ya, atau pembentukan spermatozoa itu di dalam testis itu. Dia lewat pembelahan. Di dalam testis itu yang dua bola itu di bawah belalai gajah kita itu. Dia lewat pembelahan yang namanya itu spermatogonium. Makanya pria itu memiliki unsur kromosomnya itu X dan Y, karena pembelahan dia. Beda dengan wanita XX gitu. Nah, terus kromosom yang dihasilkan oleh sperma kan ada kromosom genetiknya itu. Nah, itu dihasilkan dari protein dan molekul DNA. Jadi kalau ada pernyataan itu tidak benar.
Sedangkan yang saya mau bilang juga bahwa sperma ini dengan air mani adalah dua hal yang berbeda. Ya, untuk pembuahan adalah sperma. Air mani yang tadi saya katakan letaknya ada di bawah kantong kemih agak ke belakang sedikit, itu bentuk memang berupa cairan. Dia mendorong. Jadi dia transportasi daripada sperma sampai kepada ovum itu. Jadi tidak benar baik itu wanita memiliki air mani atau sperma berasal dari tulang, itu pernyataan yang menurut saya sangat salah. Itu mungkin sudah jelas ya pernyataan saya ya. Berarti kesimpulan medis Sebentar, dan Pak. kesimpulan Sebentar, Pak fakta. Dokter. Sebentar Saya Pak kepada penunggang dokter kuda. Sebentar, saya mau bertanya kesimpulan kepada dari dokter dia. dulu. Jangan disimpulkan dulu, saya tanya dulu kepada dokter. Oke, Anda silakan. tidak menguasai hal ini. Ya, silakan. Sebelum dia berada di bawah tulang, di bawah apa tadi itu, di bawah testis itu, cairan itu di mana Pak sebelumnya? Sebelum berkumpul di situ. Yang Bapak maksud ini pria atau wanita, Pak? Mau pria atau wanita, sebelum dia berkumpul pada satu tempat yang Anda sebut sel telur dan sperma itu, dia dari mana asalnya sebelumnya, sebelum berkumpul di situ? Dia memancar dari mana? Kalau pria ya itu dari sperma, dari pembelahan. Iya, lalu tadi kan di situ ayatnya begini Pak. Dalilnya itu kan mengatakan Ya. air mani yang memancar, ya kan? Ya. Di situ ayatnya ya. Itu terus ini kan air mani tadi Pak Dokter bilang belum bicara mengenai sperma dan sel telur kan? Iya. Iya kan? Belum kan? Ya. Nanti setelah Jadi itu pertanyaannya? Pertanyaan saya, itu sperma itu yang Bapak bilang tadi berkumpul di bawah testis itu berawal dari mana awalnya? Sampai iya. Yang menghasilkan maksudnya itu. Yang menghasilkan sperma, ya. Dari mana asalnya? Sebelum dia berkumpul di bawah testis itu dari mana? Ya, yang menghasilkan sperma itu dari protein, Pak. Dia kan? pembentukan yang namanya spermatozoa. Spermatozoa ini sebelumnya dari terus. Kalau protein dari makanan, saja Pak. ini orang ini. Dari makanan, Pak. Saya itu bertanya ke dokter ini, bertanya baik-baik, jangan emosi Pak Bom. Bukan emosi, Anda ini marah-marah. ditanya terus tanya Anda terus. kan Anda ini kan dirasuki Roh Kudus, jangan emosi lah. Ajaran kasih ya, Pak. Oke. Anda dirasukin Jibril soalnya. Kamu maksudnya itu sperma diproduksinya di daerah organ tubuh yang mana? Itu aja dijawab. Sperma itu ada di produksinya di mana Pak Dokter? Silakan Pak. Kalau sperma, Pak Dokter, tunggu dulu. Perlu dipahami Pak Dokter bahwa kan Anda dokter, saya bukan dokter, otomatis Anda lebih tahu mengenai ini, Pak. ya kan? Jadi saya harus bertanya supaya betul-betul ini. Jangan marah Pak Bom. Saya ini bertanya karena tidak tahu. Nah, disampaikan aja Pak Bom. Karena saya juga baru baca dari ini. Baru baca ayat ini kan. Oke. Saya jelasin ya Pak. Adapun nanti saya akan mencari kebenarannya lebih spesifik. Kalau Anda meminta kepada saya menjelaskan, saya bilang saya bukan dokter. Makanya ada dokter di sini. Kita tanya ke dokter. Ya sudah, diam aja. Mau dijelaskan sama dokter. Coba penunggang kuda diam aja. Mau dijelaskan. Silakan Pak Leon Peter. Pembentukan pria dan wanita ini berbeda. Saya mulai dari pria dulu deh ya. Pria dulu, lebih simpel dia. Nah, pembentukan sperma itu ada di ruang testis, Pak. Bapak kalau punya bola itu, 2 bola itu di yang menggayut itu. Biji ya. Saya bilang biji ya. Biji 2 tuh yang di bawah. Ya 2. Di bawah titik. Nah, spermatozoa itu adanya di situ, Pak. Di dalam testis. Nah, proses dia menjadi sperma itu disebut proses pembelahan spermatogonium, Pak. Jadi belah dia jadi sperma. Bentuknya itu kayak kecebong, Pak. Dia jumlahnya jutaan. Diproduksi oleh kaum pria ini jutaan. Nah, pada saat dia produksi itu selesai, lalu dengan seksualitas mengalirlah air mani, Pak. Air mani ini beda dengan sperma ya, Pak. Jadi dia membantu pergerakan sperma. Jadi air mani ini membawa sperma ke dalam
ovum atau ovarium ya, ovarium wanita, sel telur wanita. Pada saat kapan sperma ini dikeluarkan oleh kaum pria? Pada saat ejakulasi atau orgasme ya. Nah, orgasme keluar dia. Pada saat mendapatkan kepuasan sperma ini keluar. Nah, itu. Nah, terus saya akan menjelaskan bagaimana sel telur wanita itu terbentuk, kan begitu ya, Pak. Nah, sel telur wanita ini diproduksi di dalam ovarium. Sel telur wanita ini mengandung hormon yang namanya androgen, ya. Nah, sel ovarium ini lebih dikenal dalam bahasa kita tuh sehari-hari indung telur, Pak. Nah, indung telur ini ada boleh dibilang tingkat kematangan, ya. Apabila sudah siap dibuahi. Pak dokter jelaskan dulu ovarium letaknya di mana? Kalau ovarium ya di belakang vagina, Pak, di dalam dia, di bawah Bukan di pusar, tulang Pak, dada ya, bukan di tulang dada ya. Iya, bukan, Oke, bukan ya. Pak. Nah, pada saat sel telur ini siap, ya, wanita akan melepas sel telur ini, ya, kalau sudah bertemu dengan sperma, Pak, sudah matang, dia akan dilepas menuju yang namanya tuba falopil, Pak. Ya, tuba falopil ini bertemunya antara sel dengan sperma yang siap membuahi, ya. Nah, proses ini yang disebut dengan ovulasi. Jadi ketemu nih Pak, sperma dengan sel telur wanita. Jadi sel telur wanita ini sifatnya dia menunggu, ya, menunggu. Bila pembuahannya berhasil, ya, baru sel telur ini baru bergerak dia menuju rahim. Nah, disinilah Pak, mulai dia menempel di rahim, ya, membentuk semuanya, berkembang sampai berkembang menjadi janin. Nah, terus sperma yang jutaan segini banyak kemana? Nah, cuman satu, Pak. Cuman satu. Yang jadi satu, yang lainnya akan terbuang lewat dengan proses itu yang tiap bulan itu menstruasi, Pak, namanya, ya. Makanya untuk wanita-wanita yang boleh dibilang mandul, itu sel telurnya tidak bisa dilepaskan keluar dari ovarium. Nah, terus saya pernah bicara juga, bincang-bincang dengan dokter yang dibawa waktu itu oleh Aditya. Katanya sel telur wanita itu sehari matangnya itu cuma satu, itu pernyataan yang salah juga. Sel telur wanita itu bisa 15 sampai 20 kali dia menghasilkan sel telur itu. Gitu. Kalau memang gagal, pokoknya semua akan dibuang lewat menstruasi. Begitu ya, penjelasannya. terima kasih Pak Leon. Jelas ya? Ya, sama-sama. jelas. Jadi begini ya, tadi penunggang kuda sudah dengar jelas. Kesimpulannya, fakta dan bukti bahwa air mani adanya di kantong kemih yang bijinya penunggang kuda ada 2, itu diproses di situ, tidak pernah ada di tulang dada dan tulang punggung. Oke. Ya. Ayo, Al-Kafi. Al-Kafi buka Pak Bom. Al-Kafi itu sudah apa? Enggak tahu saya itu. Itu Pak, share screen saya Pak, share screen saya Pak. Saya mau tanyakan itu juga. Dipanggil lah. Di share Pak, di share screen saya Pak. Ini jelas, ini bukan makna ini Pak. Ini ya saya bacakan dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung. Jadi gunung-gunung disuruh berjalan dan engkau akan melihat bumi itu rata. Pak Ali, bumi itu rata. Bukan dihamparkan lagi, ini jelas rata. Ini maksud menurut Pak Ali bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya semisal kayak di Jakarta ya toh, di Jakarta gedung-gedungnya itu kan tinggi, terusan pada ambruk semua, terusan kita ngomong wah Jakarta gedung-gedungnya ambruk rata nyatanya, ibaratnya seperti itu. Apakah kemudian kita berubah meyakini, berubah keyakinan kita, apakah pengetahuan kita kemudian berkurang sewaktu kita di sekolahan diajari bahwa bumi itu bentuknya bulat. Karena itulah kemudian bisa ada siang, ada malam, di sini bisa pas malam, di Amerika bisa pas siang, di sini pas sore, di sana pas pagi. Apakah kemudian
pengetahuan seperti itu kemudian menjadi hilang? Tentu tidak. Iya. Ini Pak, saya baca lagi sekali Pak, lagi Pak Ali ya, pelan-pelan nih saya baca. Iya. Dan dalam kurung ingatlah, dalam kurung kan tambahan kata Pak Ali tadi. Iya. Pada itu tambahan, hari ya tambahan Pak. terjemah. Oke, jadi kalau terjemahannya kita ilangin dulu nih, sepakat ya, kita ilangin dulu lah. Dan pada hari kami jalankan gunung-gunung. Jadi gunung-gunung ini diperjalankan. Diperjalankan berarti gunung-gunung disuruh jalan kan. Dan engkau akan melihat bumi itu rata. Ya, kita disuruh lihat bahwa bumi itu rata. Dan kami kumpulkan mereka. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi di sini Terus, kalau menurut pemahaman ayat bawahnya sebentar. Oke, ayat bawahnya yang ya. Saya seneng Pak Ali nih. Pak Ali kalau ini mau lihat baca semuanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya. Ya, supaya tidak kehilangan konteks. Iya. Nah, benar. Oke, benar ya. Saya baca lagi nih. 48-nya, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahwa kamu menganggap bahwa kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian. Bawahnya lagi Pak. Bawahnya lagi. Cukup. Oh, cukup. Oke, cukup. Sudah melengkapi konteks. Oke. Jadi di situ kan dikatakan gunung-gunung diperjalankan dan engkau melihat bumi itu rata. Nah, yang berkata ini kan Allah. Benar nggak Pak? Iya. Nah, umat Islam wajib percaya, harus percaya. Harus percaya. Oke, harus imani aja ya. Sami'na wa ta'na ya. Sami'na wa ta'na ya. Oke. Betul. Aduh. Nah, pokoknya walaupun terbukti atau tidak terbukti harus diimani. Kalau itu belum terbukti atau bukan. Yang ini belum terbukti, ayat ini belum terbukti. Ya, ini walaupun terbukti atau tidak terbukti sedang membicarakan hari kiamat. Oke. Oh, bumi bulat ya. Bumi datar ya. Bulat. Datar, rata Pak, rata bukan datar, rata. Rata Pak, rata. Bapak mau baca Alkitab Pak? Bapak mau baca Alkitab kalau bumi itu jadi sawit nama tokna aja ya Pak Dani ya. Taklid terbuka aja ya, silakan. Link saya Pak Bumbu. Sebentar. Saya mau menanggapi Pak Lidar dulu. Ini lebih kepada apa istilahnya, Tuhan menceritakan kejadian kiamat. Jadi gunung-gunung apa istilahnya? Coba ada ayat yang di atas. Nggak ada ini ya. Stop. Ya, tapi itu soal kejadian di hari kiamat nanti. Iya. Dari hari kiamat nanti bumi, Ali. Ya. Nanti hari kiamat bumi bulat begini langsung tiba-tiba begini ya. Maksudnya, ya itu. Boleh saya masuk? Maksudnya rata. Apa-apa yang percaya deh, bumi begini bulat besok kan? Ini kan bumi bulat. Nanti hari kiamat bumi. Ding. Bukan seperti itu Pak Bambom cara. Ya menurut Pak Bambom, mungkin ya boleh saja misalnya menghargai. Ya udah. Mau ditafsirkan seperti itu ya tidak apa-apa. Enggak rugi toh. Pak Bambom menyimpulkan seperti itu juga bukan kemudian Al-Quran jadi berubah ya, tetap enggak toh? Tidak. Itu iya makanya itu. Bapak mau lihat ya? Bapak mau lihat namanya firman Tuhan itu sebelum ada teknologi Tuhan sudah kasih tahu bahwa bumi ini bulat. Mau lihat Alkitab? Ayo coba.
dengan jarak sekarang tahun 2000 tahun ke belakang dia 700 tahun. Iya. Jadi sudah 2700 tahun itu firman Tuhan sudah katakan bahwa bumi ini bulat. Boleh nggak? Boleh. Coba. Ini, Pak. Bapak baca. Ya dibacain lah. Saya lagi Apa yang mau baca? makan kerupuk ya. Siapa yang mau baca? Saya bacakan Saya- Pak. Saya saya tukang baca. baca. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti Penduduknya kain seperti dan penduduknya seperti memasangnya belalang itu seperti termasuk manusia apa gimana? Iya, banyak maksudnya. Manusia itu banyak seperti belalang, kalau Bapak lihat nggak bisa dihitung. Kok bisa ya Tuhan ngece sama Iya, ciptaannya? dulu orang-orang itu bisa hitung nggak? Ini kan saya sudah bilang 2700 tahun lalu. Enggak, ini saya malah bisa tersinggung ini loh sama Tuhan loh. Manusia Yo. masa Ya dibilang manusia, kayak oke. belalang? Katanya Bapak tolong buktikan. Kalau Tuhan Bapak bilang ada orang Yahudi dikutuk jadi kera, Bapak tunjukkan sama saya. Ayo, tunjukkan. Ayo, belum selesai kemarin. Oh, Tunjukkan yang jadi kera siapa? ya itu kayaknya udah gak penting Pak, soalnya bisa saya Jadi kera. Ya udah. Oke, Kera yang dan penting babi. gini, balik nanti Kali. saya balik. Pali, Pertama sebentar, saya nggak suka Gini. perang saraf. Kalau Enggak, gini, cuma main-main Kalau aja. ditanya mana Kali gini, buktinya waktu ada manusia penciptaan, dibentuk jadi waktu kera, penciptaan coba bumi, saya balik tanya, mana ada buktinya Yesus menghidupkan orang mati? Pernah nggak ada ceritanya ada orang mati bisa hidup lagi? Loh, banyak Pak. Ya, iya Banyak makanya Pak. itu. Pak, Banyak Pak buktinya. Bapak mau orang bukti Banyak. orang yang pernah mati sini? Jangan mati-mati sore itu banyak Bapak, Pak. oke, tidak usah sudah. Bapak percaya nggak? Zaman sekarang kalau jangankan Tuhan Yesus, pastor saja ada kasih pindah gunung. Bapak mau lihat nggak ayat firman Tuhan? Matius 17 ayat 20. Bapak mau percaya? Yang membangkitkan orang mati aja Pak. Gak usah Bung. orang mati, gak usah Tuhan Yesus, yang bukti sekarang aja nyata, buka bulan. Gunung pindah sejauh 3 km. Pindahin Ini firman gunung. Tuhan loh. Ayo, Ada. oleh buktinya nggak? Ya coba dilihatin ayatnya. Oh ayatnya saya kasih tunjuk ya. Ayatnya ada. Ntar aku lihat. Udah malam juga ini main ngantuk ya, aduh. Iya, Kalidara, tolong kasih lihat itu Gunung Mokatam. Nanti buka baru saya. Kita kasih lihat Iya, ya, sebentar, Kalidara buka. sebentar. Iya, 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 iya. Terus Untuk sejarahnya terakhiran sebelum saya turun biar tambah ilmu. ya, tambah ilmu. Bapak Imani Ya. saja ya, yang tidak nyata-nyata Bapak Imani ya. Hidup dengan buku cerita aja ya. Oke Pak, Iya. silakan Pak. Bapak coba baca ayat iman. Coba Marban baca baru saya terangkan. Silakan Marban. Bapak nggak ngantuk. Marban. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikian firman Tuhan. Iya. Iya, share screen Pak. Pak Bom share screen saya biar buktinya ditunjukkan kepada Pak Ali. Sebentar. Pak, Ya. ini adalah firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 20. Ya. Dulu di tahun 900 Masehi, itu agama Islam sudah ada. Waktu itu di Ya. Mesir, yang menguasai itu adalah kaum khilafah. Ya. Dia berkata bahwa kalian ini bawa ajaran apa? Kalau memang kalian ajaran Kristen, pengikut Kristus, tunjukkan kepada kami bahwa Matius 17 ayat 20 benar adanya. Bahwa Tuhan kalian, firman Tuhan benar. Apa paham nggak yang saya maksud? Paham Pak ya? Kalau apabila kalian pastor Abraham tidak bisa menunjukkan
ayat ini benar atau tidak, hanya 3 pilihan. Yang pertama, yang pertama, keluar daripada Mesir. Yang kedua, masuk agama Islam. Yang ketiga, mati di tempat. Pilih mana? Mereka tidak mau pindah. Dia minta waktu 3 hari. Berpuasa 3 hari. Berteriak Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang terjadi, Pak? Pak Lidara tunjukkan atau saya tunjukkan? Ya, share screen Pak. Udah buka aja share screen-nya Pak. Nah, itu. Oh, kurang besar ya. Nanti saya kasih besar, Saudara. Saya besarin Pak. Itu Pak. Ya, itu. Ya, saya bacain ya Pak Ali. Ya, Pak Ali, ini bukti nyata mukjizat Tuhan Yesus. Ya, dari Alkitab tadi di Matius yang dibacakan. Nih, saya bacakan. Kebetulan saya juga sudah pernah ke sini, Pak. Wow. Ya, saya sudah 3 kali ke sini, Pak. Iya. Ya, jadi di sini pada abad ke-10 Masehi, Mesir berada di bawah kekuasaan kekhalifahan dari sekte Fatimiyah yang menyebarkan agama baru, yaitu Islam. Di Mesir, di mana penduduknya waktu itu beragama Kristen Koptik dengan pusat keagamaan Patriark berada di Alexandria dan dipimpin oleh Patriark sejajar dengan posisi Paus di Vatikan bernama Abram. Khalifah Fatimiyah pertama yang memimpin bernama Al-Mu'izz. Khalifah ini sedang memperbesar kekuasaannya dengan membangun sebuah kota baru di tanah Mesir, dan khalifah ini juga senang mengundang agama-agama lain yang ada di Mesir untuk berdebat seperti kayak kita ini sekarang nih Pak, dan termasuk Bapak menanyakan mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus kan, dan para saudara-saudara Muslim seperti ini. Saya belum pernah tanya. Dan khalifah enggak, yang lain kan bukan Bapak, saya bilang saudara-saudara Bapak yang lain. Dan khalifah orang yang sangat fair dan sangat menghargai ajaran-ajaran agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi. Ada orang yang tidak senang dengan kedatangan khalifah, yaitu Ibnu Kilis namanya. Sebelum Mesir jatuh ke tangan khalifah, jabatan Ibnu Kilis saat itu adalah sebagai gubernur. Namun dengan datangnya khalifah menguasai Mesir, maka Ibnu Kilis pun mencoba untuk menyelamatkan diri dan jabatannya dengan cara ikut membantu melancarkan dan mensukseskan proses penguasaan Mesir ke tangan khalifah. Jadi khalifah ini menjajah Mesir ya Pak ya. Bahkan untuk merebut hati sang khalifah, dia tidak segan-segan merubah kepercayaannya dari seorang pengikut Kristus yaitu Kristen Koptik menjadi seorang Muslim karena hanya untuk mempertahankan jabatannya di mata penjajah Mesir yaitu penjajah khalifah. Ya. Ibnu Kilis memberitahu kepada khalifah bahwa ada ayat di kitab orang Kristen di perjanjian baru, Injil Matius 17 ayat 20 yang baru saja dibacakan oleh Pak Bom yang berbunyi, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Bapak tahu biji sesawi nggak Pak? Lebih kecil dari beras. Iya. Ya, oke. Sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempatnya, dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sang khalifah memanggil Patriark Abram bin Zara untuk meminta konfirmasi atas ayat tersebut. Patriark datang dan membenarkan adanya ayat tersebut seperti yang tertulis dalam Injil Matius 17 ayat 20.
pada Alkitab Perjanjian Baru. Lalu sang khalifah meminta kepada patriark untuk membuktikan kebenaran ajaran iman Kristen seperti yang tertulis dalam ayat tersebut. Apabila tidak berhasil alias hoax alias bohong ayat Alkitab tersebut, ya, dan tidak berhasil membuktikannya sesuai dengan apa yang tertulis pada ayat tersebut, maka seluruh umat Kristiani di Mesir akan mendapatkan 3 macam ultimatum. Ya, yaitu pertama, seluruh umat Kristiani, Kristen di Mesir harus meninggalkan ajaran iman Kristen mereka dan berpindah agama sebagai pemeluk agama Islam, dipaksa untuk jadi Islam. Kedua, apabila tetap mempertahankan keimanan Kristennya, maka umat Kristen harus berpindah dari tanah Mesir ke daerah yang lain. Ketiga, apabila 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka umat Kristen akan langsung berhadapan dengan pedang alias dipenggal kepalanya. Ini sama artinya dengan kematian bagi orang-orang Kristen Koptik. Sang patriark langsung berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus nih, untuk membimbingnya dalam menghadapi masalah tersebut. Setelah selesai berdoa, sang patriark kemudian meminta waktu 3 hari untuk menjawab sekaligus membuktikan kepada sang khilafah atas kebenaran ajaran iman Kristen. Ini sejarah, Pak, yang tidak bisa ditutupi sampai kiamat. Sang patriark lalu bergegas meninggalkan sang khalifah dan pergi ke gereja Al-Muqallah, gereja gantung. Ini namanya gereja gantung, ya. Gereja sampah namanya kalau di sana. Di Babylon, sekitar daerah kota Kairo lama. Gereja ini dipercaya sebagai tempat tinggal keluarga kudus. Memang waktu itu Yesus, Maria dan Yusuf menyingkir ke sini dari Bethlehem, dari Nazaret. Ya, keluarga kudus selama pelarian mereka ke tanah Mesir dari kekejaran Herodes. Matius 2 ayat 13, 14 sampai 19. Di sini namanya gerejanya namanya gereja Abu Sirga. Karena saya sudah ke sana jadi saya bisa cerita. Patriark kemudian mengumpulkan para uskup, pembantu uskup dan para biarawan serta menyerukan kepada seluruh umat Kristiani di Mesir untuk mulai saat itu juga berdoa dan berpuasa selama 3 hari ke depan. 3 hari itu menggambarkan hari yang ketiga ketika Yesus mati disalibkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Inilah menggambarkan selama 3 hari ke depan kita harus berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Ini agar supaya Tuhan memberikan ampunan dalam kemegahannya dan memberikan petunjuknya untuk menghadapi masalah. 3 ini menggambarkan Tritunggal yang Esa. Makanya dikatakan di sini 3 semua, ya. Kemudian tepat saat fajar mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur pada hari ketiga, yaitu hari yang dijanjikan patriark untuk menjawab permintaan sang khalifah, patriark Abram bin Zara mendapatkan mimpi berjumpa dengan Bunda Maria yang menyarankan untuk menemui seseorang di dekat jembatan besi. Di sana ada jembatan besi, ya, memang ada sampai sekarang untuk masuk ke dalam gereja sampah tersebut, ya, Bukit Mokatam. Patriark bergegas menjumpai orang tersebut. Ternyata adalah seorang yang cacat mata, yang hanya tinggal 1 mata saja yang masih bisa digunakan, bernama Simon, karena dia cacat sebelah matanya. Ya, profesi, mana dia tadi? Wah, keliwat. Ya, oke. Ya, bernama Simon. Profesi Simon itu saat itu adalah penjemur kulit binatang di perusahaan penyamakan kulit. Simon terkejut atas mimpi patriark Abraham bin Zara yang justru menyatakan bahwa dari dirinya lah jawaban atas persoalan hidup matinya orang-orang Kristen Koptik Mesir saat itu ditentukan.
Padahal dia sendiri berpendapat bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena banyaknya dosa yang telah dia lakukan dalam seluruh kehidupannya. Namun sang patriark tetap bersikukuh atas pesan yang dia dapatkan tersebut, sehingga akhirnya Simon luruh hatinya. Ya, luruh hatinya. Kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi pada diri Simon yang seolah-olah mendapatkan jawaban dari sorga tentang persoalan tersebut. Simon kemudian meminta syarat kepada sang patriark agar apa yang sudah terjadi saat itu tidak boleh diketahui oleh siapapun selama masa hidupnya. Sang patriark menyetujui syarat yang diminta Simon. Patriark lalu memberitahu sang khalifah bahwa dia telah siap menjawab permintaan sang khalifah dan mengundang khalifah untuk pergi ke sisi timur dari Gunung Mokotam. Gunung Mokotam ini cukup besar, Pak. Kira-kira tingginya sekitar 200 meter, ya, 200 sampai 300 meter. Patriark membawa seluruh bawahannya serta seluruh jemaat termasuk Santo Simon, sang penjemur kulit, berjalan ke arah gunung tersebut. Sementara sang khalifah berangkat bersama beberapa pembantu terdekatnya termasuk Ibnu Kilis, Moses rekannya orang Yahudi, serta Ibu Ibnu Mina, dan seluruh prajuritnya bergerak ke arah sisi lain gunung, menempati posisi yang saling berhadapan dengan rombongan sang patriark. Disinilah, ya. Setelah semua kelompok sudah berada di posisi masing-masing, sang patriark memulai upacara keagamaan, diawali dengan sakramen kudus. Sakramen kudus ini adalah sakramen meminum anggur, ya, anggur Perjamuan. anggur perjamuan. Lalu berkumandanglah Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Berkali-kali yang diserukan dengan keyakinan iman yang penuh dan teguh. Begitu kuatnya keyakinan para pengikut Kristus hingga sanggup menghadirkan suasana yang begitu kudus. Karena saat itu begitu menegangkan saat pada waktu itu. Karena berhadapan dengan hidup dan matinya seluruh penduduk. Setelah 400 kali Kyrie eleison dikumandangkan, 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat, 100 kali menghadap utara, dan 100 kali menghadap selatan. Suasana hening kembali untuk beberapa saat, lalu seluruh umat Kristus melakukan sujud sejenak, kemudian bangkit berdiri dan sang patriark memberi tanda salib ke arah gunung. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Gunung tiba-tiba bergerak terangkat dari permukaan tanah, sehingga sinar matahari bisa terlihat dari celah-celah antara dasar gunung yang terangkat tersebut dengan permukaan tanah. Kemudian mereka berdoa terus dan pegunungan timur Mokotam berpindah ke sebelah barat dengan jarak 3 km dari kota Kairo. Sang khalifah pun dan para pengikut menjadi terbelalak, takjub dan sangat ketakutan menyaksikan keajaiban yang sedang berlangsung tersebut. Sang khalifah langsung berteriak sekuat tenaga, mengucapkan Allahu Akbar, puji syukur atas namanya, dan langsung pergi menuju tempat patriark dan umat Kristus, meminta patriark untuk menghentikan apa yang sedang patriark dan umat Kristus lakukan karena khawatir terhadap kota yang sedang dibangun akan hancur total akibat guncangan gempa yang ditimbulkannya. Setelah semuanya kembali tenang, sang khalifah kemudian mengaku ke patriark, Abram, Anda sudah membuktikan kebenaran iman Kristen Anda. Setelah itu khalifah dihinggapi dengan rasa takut dan memeluk hangat Patriark Abram, dan inilah awal baru bagi persahabatan yang baik di antara mereka. Setelah khalifah ini melihat mujizat Tuhan, maka ia merasa bahwa pekerjaan yang ia geluti selama ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Akhirnya ia menyerahkan diri untuk mengikuti Tuhan. Kemudian hari berikutnya dia dibaptis menjadi orang Kristen dan namanya berubah menjadi Stefanus. Untuk menghindari protes orang lain, maka Stefanus pindah ke padang gurun.
cerita ini tercatat dalam sejarah bangsa Mesir dan bahkan menceritakan mengapa sampai khalifah pindah ke padang gurun dan sampai mati melayani Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian begitu hebat dan dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ya, ceritanya itu sebuah cerita sejarah yang spektakuler. Bukti, Pak. Betul. Itu bukan dilihat dari sejarahnya, tapi dilihat dari bukti kebenarannya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang besar, yang benar-benar Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang mati. Ya. Ini dalam Pak, dalam ini Pak. Apa coba lihat? Sebentar. Ini di dalam Pak, gereja aja di gereja. Lihat Pak. Ya. Dalam gunungnya ini. Ini sudah di gereja dalamnya. Iya Pak, saya sudah 3 kali berdoa di situ Pak. Ya, saya sudah 3 kali mengadakan kebaktian. Pak, inilah di dalam gunungnya. Ya, ini dalam gunungnya, Bukit Mokotam. Ya, ini gunungnya dibolongin ya. Ya, dibolongin. Dibuka, dibolongin jadi tempat ibadah. Dan ini bisa menampung, sebentar Pak, ini bisa menampung 10.000 jemaat. Wow. Seperti kalah stadion utama Senayan, Pak. Iya. Cerita kisah sejarahnya itu sangat spektakuler. Pak Ali Darat juga membawakannya dengan kayak membaca puisi, kayak membaca sajak. Ya, dan karena itu suatu bukti dan fakta. Iya. Karena apa mukjizat itu? Mohon maaf Pak, dibanding dengan mukjizat bulan terbelah Pak. Mohon maaf, silakan. Iya. Terus saya betul-betul dari kisah yang dibawakan tadi berusaha untuk mengambil hikmah, mesti mengambil hikmah, ya, mesti kayak ya seperti itulah. Tadi ada poinnya bahwa dalam keadaan yang sangat genting, terdesak, ya kan, genting, terdesak, pilihan antara hidup dan mati, intinya cara bahasa didramatisir gitu, antara berjaya dan binasa, kan seperti itu Pak Lidara ya. Tidak ada dramatisir Pak Ali. Ya, ini fakta, maksudnya. Iya, saya pribadi. Oh ya, silakan. Seumpama saya itu membuat sebuah kata-kata yang dramatis, ya, itu berarti itu adalah posisi yang sangat-sangat terjepit di antara dua pilihan, di mana yang satu adalah bisa berjaya, yang satu adalah binasa, kan seperti itu. Kemudian doa dipanjatkan selama berapa itu tadi? 3 hari? Ya. Berpuasa yang 3 hari. Berpuasa 3 hari, berdoa saat itu juga. Oh, berpuasanya 3 hari, berdoanya saat itu juga, terusan disebut sampai puluh kali sampai ratusan gitu ya. Terus juga Kyrie eleison. Ya, cuma berapa kali aja. Salah Pak, salah pengertian. Orang Kristen tidak pernah berdoa dari pagi sampai malam, tidak. Saat itu juga berdoa minta cuma berkali-kali langsung dijawab, ya. Iya, berdoa saat itu memang. Maksudnya berkali-kali, dibaca berkali-kali gitu loh. Tadi ada setelah tapi tidak terlalu banyak kali. Ada. Kalau berkali-kali melarang, ada firman Tuhan yang larang, nggak bisa begitu. Bukan dibaca berkali-kali Pak, diucapkan. Iya, maksudnya ya sama aja lah. Kalau dibaca itu kan berarti ada. Kalau dibaca kan ada teksnya. Itu kan nggak ada teksnya itu. Ya udah lanjut Pak, lanjut Pak Ali Dosti, lanjut. Ya. Apa yang mau disimpulkan? Jadi saya menyimpulkan seperti ini nih. Saya akan menyimak beberapa channel-channel para pendeta gitu juga ya, mesti pendeta
beberapa pendeta lah, kadang saya juga lupa namanya. Yang penting kalau ada channel-channel pendeta saya sering banget sih enggak, cuman kadang ya saya luangkan waktu untuk mendengarkan, nyimak khotbah-khotbah gitu kan ya. Cuma yang saya jadi malah kayak bingung itu kenapa di antara para pendeta-pendeta sendiri apa istilahnya disiplin ketuhanannya itu kok beda-beda gitu loh. Ada sampai tadi pagi itu saya sebelum saya jawab, itu pertanyaan yang sudah klasik dan basi, Pak. Saya akan jawab, Pak Ali Dosti, cuman saya tanya aja satu. Jujur, Pak, lebih hebat mana? Sebentar. Lebih hebat mana mujizat yang tadi saya bacakan, sejarah yang ada sampai saat ini sejak abad ke-10 sampai ke abad ke-21 dibandingkan dengan sejarah mukjizat membelah bulan? Ya sama-sama hebat lah, namanya juga mujizat ya, jelas sama-sama hebat. Loh, yang penting ada buktinya nggak, Pak, membelah bulannya? Enggak, ini coba jadi Pak tunjukin. Jadi saya belum sempat apa menyampaikan hikmah dulu. Saya belum bertanya udah dijawab. Saya jawab pertanyaannya Bapak mengenai ketuhanan Saya tidak akan Yesus. bertanya. Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya. Saya jadi Bernard aja. Ya. Sebentar. Saya tidak bertanya. Lanjut Pak Ali, lanjut silakan. Saya nyimak. Santai Pak. Santai Pak. Nyimak khotbahnya para pendeta. Nyimak khotbahnya para pendeta sampai yang tadi pagi itu ada siapa itu pendeta yang katanya saya pendeta masih muda lawan pendeta yang sudah karatan. Jadi menurut dia juru selamat itu adalah Allah, sementara Yesus itu bukan juru selamat melainkan penebus, gitu loh. Nah ini kan loh kok beda-beda. Jadi saya jawab Pak. Saya jawab bingung. Sebentar. Boleh saya jawab? Boleh. Saya tidak ya nggak perlu dijawab, saya nggak tanya. Enggak, walaupun Bapak nggak tanya, saya akan jawab. Jelaskan. Pak Doli, Ali coba silakan kasih pendeta satu bilang apa? Bilang bahwa juru selamat itu tetap adalah Allah, sementara Yesus bukan juru selamat tapi penebus dosa. Seperti itu. Jawaban dari Pak Bombom. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yesus itu penebus, juru selamat. Sama. Apa yang salah? Bumi terbelah. Karena Pak Ali itu dia terpaku dengan kata-kata. Dia terlalu tekstual. Makanya saya mau jelaskan walaupun Pak Ali nggak menjawab, nggak bertanya. Saya jelaskan, Yesus itulah adalah penebus. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pencipta. Yesus itu guru. Yesus itu nabi. Yesus itu rabi. Yesus itu raja. Yesus itu Allah yang maha perkasa. Lebih dari 100 Pak. Lebih dari 100 Pak. Itu satu orang juga. Gini Mas Yesus. Mas Adi Putra. Berarti kalau secara memaknai ungkapan-ungkapan atau kata-kata terlalu tekstual berarti nggak boleh. Saya tidak bilang tidak boleh. Anda terlalu mengartikan itu terlalu terlalu berlebihan. Tekstual itu boleh, tapi kita harus tahu apa makna di balik itu juga. Karena firman Allah itu dia lebih besar daripada bahasa-bahasa kita manusia. Bahasa dia tuh lebih tinggi. Nggak sanggup bahasa manusia di dunia ini nyampein ke dia, nggak sanggup. Gitu ya. Ya, Pak Ali, saya mau ngasih satu pandangan nih. Satu aja sebentar, minta waktunya 1 menit ya.
Ya. Tadi Pak Ali bilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membangkitkan orang mati. Ya, Pak Ali Enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Mati suri, tadi bilang begitu ya? Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Kalau video ini direkam, tidak ada kata-kata saya bahwa Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati. Tidak pernah. Tidak ada. Saya tidak pernah. Oh, tapi tadi tidak. tadi Pak Ali bilang mati suri, yang mati suri. Tidak, enggak. Pak dokter, Pak Ali bilang begini. Iya. Kan kalian juga nggak bisa kasih bukti bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Tidak ada bukti. Iya. Paling mati suri itu. Tapi Pak Ali tadi bilang mati suri, Pak Bom. Terus Iya, paling yang mati suri. Sebentar. Please, sebentar. Terus Pak Bom bilang, loh, jangankan zaman dulu Yesus yang membangkitkan, zaman sekarang saja ada orang mati di sini. Nah, di sini di tempatnya Pak Bom ada orang mati bisa hidup lagi lah. Terusan saya nyeletuk dan nyeleduknya itu enggak serius. Saya sambil tertawa. Intinya itu adalah respon candaan. Paling mati suri Pak Bom seperti itu. Bukan mati suri orang mati yang dibangkitkan oleh Yesus Ya itu. udah. Selesai. Selesai. Kalau Selesai. umat Islam sendiri percaya bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati. Ada di Al-Quran itu ada. Oke, Iya. Pak Ali. Jadi begitu ya, Pak Ali sudah melihat. Iya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Saya cuma bertanya, Oh. mohon dengan yang mana? jujur, Pak. Iya. Ya, bukti tadi iman kekristenan berdoa, ya, Iya. yang seperti tertulis di dalam ayat Alkitab ada tertulis dan dibuktikan dengan gunung Mokatam berpindah sejauh 3 km. Apakah itu sebanding dengan membelah bulan? Tidak bisa dibandingkan, itu pertanyaan salah, Pak. Pertanyaan salah. Dua mukjizat tidak bisa dibandingkan. Oke. Dan mukjizat yang satu ini sudah dibuktikan dengan fakta. Yang satu bisa dibuktikan, Pak. Ya, saya tidak menjawab bisa dibuktikan atau tidak. Cuman kalau saya sendiri tidak berusaha untuk memastikan. Oke, Pak Ali. Sebentar, Pak Marwan. Sekarang kita anggap aja, Pak, kita orang ateis, Pak, nggak beragama. Kita sama-sama orang ateis nih, Pak Ali. Enggak, Pak. Kita kesampingkan secara jujur, secara manusia, secara kejujuran manusia, ya, bahwa yang dibuktikan Bukit Mokatam pindah 3 km dengan bulan terbelah yang tidak bisa dibuktikan, yang mana yang lebih masuk di akal dan yang mana yang ada buktinya, Pak? Jujur aja, Pak. Kalau bagi umat Islam itu mempercayai Al-Quran ataupun mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi panutan itu tidak harus dengan berusaha untuk membuktikan. Jadi itu sebuah pertanyaan yang